Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ira, selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan pembahasan tentang permasalahan pendidikan dilihat dari aspek esensi pendidikan. Di sini saya nggak sendiri, ada rekan saya. Yang pertama ada Anini Tamia, yang kedua saya sendiri, yang ketiga ada Lia Handayani, yang keempat ada Nashwa An-Nafatul Islah, yang kelima ada Nur Syifa, yang keenam ada Siti Jaujah, yang ketujuh ada Siti Falilah, yang ke-8 ada Siti Humairah, dan terakhir ada Vina Apriliana. Di sini langsung saja dari kelompok kami ingin menjelaskan tentang permasalahan pendidikan dilihat dari aspek efisiensi pendidikan. Yang pertama, definisi pendidikan. Definisi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu definisi pendidikan menurut kelompok kami, pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi yang ada dirinya untuk menuju tujuan nasional pendidikan. Efisiensi pendidikan. Efisiensi pendidikan artinya memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Selanjutnya ada masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan ini berkenaan dengan proses pengubahan atau transformasi masukan produk dan menjadi produk. Salah satu cara menentukan mutu transformasi pendidikan adalah menghitung besar kecilnya penghamburan pendidikan, dalam arti menghitung jumlah murid atau mahasiswa atau peserta didik yang putus sekolah, yang mengulang, atau serta tidak tepat waktu. Nah, jika peserta didik ini sebenarnya memiliki potensi yang memadai, tetapi mereka tidak naik kelas, putus sekolah, tidak lulus, berarti ada masalah dalam efisiensi pendidikan. Nah, masalah efisiensi pendidikan ini juga terjadi di perguruan tinggi. Masalah tersebut dapat diketahui dari adanya para mahasiswa yang sebenarnya potensial ini tetapi putus sekolah, gagal menyelesaikan pendidikannya pada waktu yang tepat. Oke, yang selanjutnya adalah masalah efisiensi pendidikan di Indonesia. Masalah efisiensi pendidikan di Indonesia yang kami ketahui itu ada 3. Yang pertama, bagaimana tenaga pendidikan di Indonesia difungsikan dengan baik. Terus yang kedua, bagaimana prasarana dan sarana pendidikan di Indonesia digunakan dengan benar. Terus yang terakhir, bagaimana pendidikan di Indonesia diselenggarakan dengan semestinya. Oke, selanjutnya masalah efisiensi ini dapat terjadi karena berbagai faktor. Yang pertama itu adalah tenaga kependidikannya. Terus yang kedua adanya kepesertaan. Mungkin kan kalau misalkan suatu pembelajaran tapi tidak disertai dengan adanya peserta didik. Terus yang ketiga kurikulumnya atau program belajar dengan pembelajaran. Terus yang keempat sarana dan prasarana pendidikan. Dan terakhir adalah suasana sosial budaya.
Dan solusinya terbagi menjadi 4. Yang pertama, tenaga kependidikan sebagai figur utama proses pendidikan. Yang kedua, tenaga kependidikan sebagai manajemen pendidikan. Dan yang ketiga, masalah pendidikan dan kualitas manajemen pendidikan. Dan yang terakhir, solusi terhadap masalah pendidikan dengan manajemen kinerja guru. Dan di sini ada dampak. Dampaknya yaitu tidak terpenuhinya peningkatan mutu lembaga pendidikan, tidak terpenuhinya kebutuhan hak siswa, dan sebagainya. Akibat tidak terpenuhinya hak di sekolah adalah konsentrasi belajar terganggu, bisa jadi karena lingkungan yang tidak nyaman dan aman. Oke, saya sebagai moderator di sini akan menyimpulkan presentasi dari kelompok 5, yaitu efisiensi pendidikan adalah bagaimana aktivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Hal-hal itu jugalah yang kurang jika kita lihat pendidikan di Indonesia. Kita kurang mempertimbangkan prosesnya, hanya bagaimana dapat meraih sekedar hasil yang lebih disepakati. Terima kasih, saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.